Meski kalah dari Jepang, supporter tim nasional Indonesia di Solo, Jawa Tengah tetap optimistis dalam peluang timnas di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pendukung berharap kekalahan saat menghadapi Jepang dijadikan pengalaman berharga untuk bermain di laga berikutnya. Kalah 0-6 saat laga tandang melawan timnas Jepang di Stadion Suita Osaka jadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Pasalnya, sejumlah laga masih menanti di depan mata karena Indonesia tetap harus berjuang di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini diamini oleh pendukung timnas, meski tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saat menyaksikan laga timnas kontra Samurai Biru, namun dukungan terhadap timnas tidak pernah berhenti. Ya, untuk saat ini kita masih bangga dengan Indonesia karena kita sudah lolos untuk ke round keempat. Tapi untuk permainan malam hari ini tadi ya agak kecewa sedikit. Tapi gimana pun Jepang kan nomor 1 di Asia. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Tapi tetap bangga sih sama Indonesia. Ini kan masih lolos ke round keempat. Kalau Mbak sendiri sebagai supporter optimis gak sih di round keempat nanti? Mungkin harus optimis ya. Mau gimana pun kita tetap harus bangga jadi orang Indonesia. Sebelumnya, saat laga timnas Indonesia yang bertandang ke Stadion Suita markas Jepang, 15 menit laga berjalan, Garuda kebobolan melalui gol yang dipersembahkan Daichi Kamada. 5 menit berselang, Jay Ijes dan kolega kembali kebobolan. Takefusa Kubo menjauhkan keunggulan Samurai Biru menjadi 2-0. Sesaat sebelum jeda, Daichi Kamada mempersembahkan brace setelah menyempurnakan kiriman umpan Takefusa Kubo untuk membuat skuad Garuda kian merana 3-0. Serbuan Jepang tak mengendur selesai unggul. Ryoya Morishita menggenapkan keunggulan Serdadu Negeri Sakura menjadi 4-0 di menit 55. Hanya berjarak 3 menit, armada Patrick Kluivert kebobolan lagi. Kubo kembali menjadi pelayan untuk gol yang dicetak Shuto Machino. 5-0 Jepang menjauh. Jepang tak mau mengendurkan serangan meski sudah unggul jauh. Di menit 80, pemain yang masuk dari bangku cadangan, Mao Hoyosa, memaksa Emil Audero memungut bola dari dalam gawang untuk ke-6 kalinya. Meski kecewa dengan hasil ini, Patrick Kluivert menyebut kekalahan ini sebagai pembelajaran. Dirinya akan fokus mempersiapkan skuad Garuda jelang pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what countries we have in the fourth round. Sejumlah persiapan tentunya harus lebih matang dilakukan timnas untuk menghadapi putaran keempat yang akan dimulai 8 Oktober mendatang. Bukan hanya fisik, tapi juga mental pemain. Pada putaran keempat, Indonesia akan melawan 2 dari 5 tim yang diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Irak. Tim Liputan, Kompas TV. Usai kalah dari Jepang semalam, saudara timnas Indonesia mulai dipulangkan secara bergelombang pagi ini. Beberapa pemain yang cedera akan mendapat perawatan agar kembali fit di playoff putaran keempat Oktober nanti. Saudara, 1 hari setelah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang, penggawa timnas mulai dibubarkan pada Rabu pagi. Pembubaran ditandai dengan pulangannya seluruh pemain dan meninggalkan Osaka, Jepang. Tercatat, sejak Rabu pagi, beberapa pemain telah pulang meninggalkan Osaka, diantaranya pemain-pemain yang berkarir di liga domestik seperti Ramadan Sananta, Hernando Ari, lalu juga ada Reza Arya, juga Rudy Kambuaya, dan Nadeo Argaminata yang pulang ke Indonesia pada Rabu pagi. Sementara Messi Pierce dan Joy Pelupesi menyusul kemudian. Manajer timnas Indonesia Sumarji bilang para pemain memang dibebaskan untuk
pulang ke tempat asalnya masing-masing atau liburan. Dan Sumarji juga bilang bahwa mereka beberapa di antaranya memang melakukan liburan di Jepang dan sementara yang lain memang kembali ke kota masing-masing. Sementara untuk kondisi Yaakob Sayuri yang memang semalam atau Selasa malam pada pertandingan antara Indonesia melawan Jepang itu terkena cedera, kabarnya Yaakob sudah dipulangkan ke Indonesia dan akan menjalani pemeriksaan di Indonesia. Seperti halnya Rizky Ridho yang memang tidak masuk dalam daftar khususnya pemain karena cedera hamstring akan diperiksa di Jakarta. Sementara untuk Kevin Dix, manajer Sumarji mengatakan bahwa Kevin Dix kondisinya tidak terlalu parah, namun perlu akan memastikan selanjutnya apakah cedera ini akan berpengaruh terhadap karirnya begitu. Dan berikut ketika wawancara kami dengan manajer Sumarji. Yaakob dan Kevin Dix nanti begitu sampai Jakarta akan langsung kita MRI supaya tahu, karena sampai dengan tadi pagi itu Yaakob sudah mendahului kembali ke Jakarta, masih ada merasakan sakit di pinggangnya. Mudah-mudahan hasil MRI tidak terlalu mengkhawatirkan. Kevin Dix juga demikian. Pak Ridho yang kemarin katanya hamstring. Ridho hamstring saja, ya itu ringan, mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Ya, saudara, kekalahan 0-6 atas Jepang memang merupakan pukulan telak bagi sebuah timnas Indonesia. Apalagi sebuah timnas sebelumnya tengah dalam tren positif dengan meraih 2 kemenangan. Namun ini akan menjadi pelajaran berharga bagi sebuah timnas yang kemudian akan memperjuangkan tiket tersisa untuk Piala Dunia melalui fase kualifikasi ronde keempat yang akan digelar pada Oktober. Angga Nursi, Kompas TV, Osaka, Jepang.